Selamat malam. Malam hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah malam melalui rehat, renungan harian Toraya dan doa malam. Dari Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sidang jemaat dengan sapaan salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Malam hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, kita sama-sama akan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap Tuhan dalam bakti kita bersama malam ini. Memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Malam hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Roma 15 ayat 1 sampai 13. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang amat mencintai dan mengasihi kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam hari ini kembali kami bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga bersekutu untuk sama-sama belajar daripada firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah, perlengkapi masing-masing kami dengan firman-Mu, untuk kami pakai menjalani hari-hari hidup kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ini doa permohonan kami Tuhan, bersabdalah kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami bermohon. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13 diberi judul Orang Lemah dan Orang yang Kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu
sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan Injil yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang setelah mendengar firman Tuhan melakukannya dalam setiap hari hidupnya. Amin. Dari bacaan kita Roma 15 ayat 1-13 malam hari ini, kita akan merenungkan sebuah tema, kuat dan lemah. Bata ana langga. Seorang ibu menyuruh kedua anaknya mengisi air ke dalam 2 bak di rumahnya. Masing-masing anak harus mengisi bak tersebut hingga penuh. Jika 2 bak itu sudah penuh, maka mereka berdua bisa memakan kue dan meminum jus. Sang kakak karena kuat bisa mengangkat 2 ember, sedangkan sang adik hanya mengangkat setengah ember saja. Alhasil, bak yang diisi kakak penuh, dan adik masih bersusah payah mengangkat air. Kakak tidak mau membantu adiknya, dan langsung meminta kue dan air jus pada ibunya. Tetapi sang ibu tidak memberikannya. Kue dan air jus itu bisa diberikan jika kedua bak itu penuh. Kehidupan orang percaya di Roma juga mengalami hal serupa, karena banyak di antara mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hanya mengurus usaha, keluarga, kesenangan pribadi mereka. Mereka tidak saling mempedulikan dan memperhatikan satu sama lain. Orang yang kuat, baik secara ekonomi, sosial, dan iman, tidak peduli kepada orang yang lemah. Rasul Paulus menguatkan mereka semua bahwa Kristus sendiri telah menjadi teladan dengan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi justru mementingkan manusia berdosa, agar manusia bisa memperoleh kasih karunia. Demikianlah seharusnya orang Roma hidup saling menopang dan menguatkan serta mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita hanya terpusat pada diri sendiri
tidak peduli kepada orang lain. Saat tetangga kekurangan, kita tidak mau memberi. Saat orang lain sakit, kita tidak mau mendoakan. Saat sesama dalam kedukaan, kita tidak menghiburkan. Marilah kita saling menguatkan dan menopang dengan kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Malam hari ini kita kembali akan berdoa bersama. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita berjumpa dengan Tuhan Allah kita. Kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu, kebaikan-Mu kami alami, hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terpuji nama-Mu Tuhan, karena pertolongan dan kasih-Mu kami boleh bersekutu bersama malam hari ini. Melalui program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Jemaat Elim Balikpapan. Malam hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu yang berbicara tentang yang kuat dan yang lemah. Tuhan, tolong kami untuk saling mempedulikan, saling membantu satu dengan yang lain. Tuhan tolong agar hidup kami boleh memperhatikan dan menolong mereka-mereka yang hidupnya tidak seberuntung orang kebanyakan. Bapa di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Mereka adalah Windy Oktaviola Taruk Allah, Bartolomeus Rande, Ibu Miriam Tandigau, Ibu Heni Forwitasari, Naila Putri Merdi Tandiring, Yuliana Oktri Vinesia, Alejandro Gideon Christine, Casey Olivia Putri Panggau. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan berikan sehat, beri umur panjang, anugerahkan kepada mereka hikmat bijaksana untuk menjalani hari-hari kehidupan anugerah Tuhan bagi mereka. Kiranya mereka menghitung hari-hari hidupnya sedemikian dan mereka semakin bijak menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Bijak sebagai anak, bijak sebagai orang tua, bijak membangun dan menjalani bahtera rumah tangganya, bijak dalam studi dan pekerjaannya. Berdoa juga bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang juga hari ini berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Kami menyebut keluarga Bapak Martin Dila dan Ibu Kori Minggu. Tuhan berkati rumah tangga keluarga ini, kiranya tetap rukun, damai, dan harmonis. Kiranya rumah tangga mereka penuh dengan cinta kasih. Kiranya rumah tangga mereka tetap terpelihara, rumah tangga mereka menjadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Berdoa buat mereka-mereka yang malam hari ini bahkan sampai besok pagi masih harus bekerja di tempat mereka bekerja masing-masing. Tuhan peliharakan kehidupan mereka, menjauhkan dari segala musibah, mara bahaya, kecelakaan, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Kiranya besok pagi mereka berjumpa dengan hari baru, kembali ke rumah dengan sehat, sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, ada banyak di antara mereka yang menjerit kesakitan karena sakitnya. Tuhan, kiranya
memberkati makan, minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka. Memberkati setiap jerit tangis mereka, memberkati setiap keluh kesah mereka yang bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan berkenan kiranya mengangkat sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkenan Tuhan sembuhkan mereka. Berdoa buat orang-orang tua kami yang karena usianya lanjut, fisiknya terbatas, tidak dapat bersekutu, tidak dapat beraktivitas sebagaimana bisa dan biasa mereka lakukan. Kiranya di tempat mereka duduk, di tempat mereka berbaring, di sana nama Tuhan tetap mereka puji dan mereka muliakan. Dan dari mereka nampak jelas siapa Tuhan yang patut disembah dan dimuliakan dalam hidup ini. Berkati Tuhan setiap usaha dan kerja jemaat-Mu, berkati Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan dalam pelayanan, dalam tugas keseharian, sehingga semua boleh mengerjakan tugas-tugasnya, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, terlebih dalam tugas dan tanggung jawab untuk menghadapi virus atau wabah virus corona. Tuhan tolong proses vaksinisasi yang sementara digalakkan pemerintah kami. Berkati Tuhan, semua berjalan dengan baik dan herd immunity boleh tercipta di dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia tercinta. Tuhan dipermuliakan. Ampuni Tuhan salah dosa kami, kerinduan harapan kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Mohon berkat dari Tuhan. Ini doa kami bersama Tuhan, sahuti dengarkan kami, karena kami hanya datang berdoa dalam satu nama, yaitu Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Besar, lebih besar.
Demikianlah ibadah kita malam hari ini, edisi Kamis 14 Oktober 2021. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyampaikan selamat malam, Tuhan memberkati.